Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama Kak Dika. Seperti biasa, kalau udah ketemu dengan Kak Dika, pastinya Kak Dika di sini akan membawakan sebuah cerita dan kisah untuk anak-anak. Ayo, tunjuk tangan siapa yang udah siap denger cerita dari Kak Dika. Episode kali ini, Kak Dika akan membawakan sebuah kisah berjudul Monyet dan Kura-Kura. Udah pada penasaran dong kayak gimana ceritanya? Langsung aja kita simak ceritanya. Dikisahkan suatu hari kura-kura ingin memakan buah-buahan yang sangat manis. Dan buah-buahan yang manis itu hanya ada di dalam hutan. Pergilah kura-kura ke dalam hutan tersebut. Namun, tiba-tiba dari dalam hutan, semua hewan-hewan berlari ke arah yang berlawanan dengan si kura-kura berjalan untuk masuk ke dalam hutan. Semua hewan yang lari itu nampak ketakutan. Dan si kura-kura itu pun bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia pun mencegah monyet dan menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apa yang terjadi, monyet? Mengapa semua binatang berlari sangat kencang dan ketakutan? Tanya si kura-kura kepada si monyet. Ada pemburu kura-kura, ayo cepat berlari, nanti kamu tertangkap, kata si monyet sambil ketakutan. Kura-kura pun berbalik arah hendak kembali lagi ke rumahnya. Namun, sayang sekali, kura-kura di sini tertangkap oleh si pemburu dan si pemburu itu membawa pulang si kura-kura. Sesampainya di rumah, kura-kura itu pun dimasukkan ke dalam kandang, kakinya diikat dan diberi banyak sekali makanan. Makanlah yang banyak kura-kura agar dagingmu banyak dan keluargamu kenyang memakan dagingmu, kata si pemburu. Sebenarnya kura-kura itu pun masih takut dan bingung. Namun karena sangat lapar, ia pun memakan makanan itu. Tak lama setelah itu, monyet datang menghampiri. Hai kura-kura, tampaknya makananmu sangat banyak, ucap si monyet. Memang benar, pemburu sangat menyayangiku. Kini aku tak perlu repot-repot lagi mencari makanan ke dalam hutan, kata si kura-kura menjawab pertanyaan si monyet. Wah, jika aku bisa menggantikan kura-kura, pasti aku tak akan kelaparan, ucap monyet sambil melihat makanan yang banyak yang disediakan untuk kura-kura. Lalu si monyet pun berpikir dan mencari akal. Aha, monyet pun mempunyai ide cemerlang. Apa kamu tidak rindu dengan rumah dan keluargamu? Pasti mereka sangat merindukanmu kura-kura, ucap si monyet membujuk rayu. Lalu si kura-kura itu pun menjawab, benar juga ya monyet. Aku pun sudah sangat rindu dengan keluargaku. Baiklah kalau begitu, aku akan pulang ke rumah dan menemui keluargaku di sana, ucap si kura-kura sambil sangat bersedih. Lalu si monyet itu pun memberikan solusi. Tidak usah bersedih wahai kura-kura, ucap si monyet itu berpura-pura baik kepada si kura-kura, padahal monyet hanya menginginkan makanan yang banyak dari si pemburu. Lalu ikatan kura-kura pun dilepaskan oleh si monyet dan si monyet melilitkan ikatannya ke kakinya sendiri untuk menggantikan si kura-kura. Setelah diikatkan, monyet itu pun sangat merasa senang karena bisa menggantikan si kura-kura dan akan mendapatkan banyak makanan seperti si kura-kura. Begitupun si kura-kura. Si kura-kura itu pun sangat senang karena si kura-kura akan pulang kembali ke rumahnya dan menemui keluarganya. Setelah kepergian sang kura-kura, si monyet rakus itu pun menghabiskan seluruh makanan yang ada. Dan alangkah sangat terkejutnya, si pemburu itu pun datang menghampiri kandang yang tadinya diisi oleh kura-kura. Si pemburu itu pun bingung, kenapa jadi monyet yang ada di dalam kandang ini. Namun, si pemburu itu tidak memperdulikannya, yang penting dia dan keluarganya bisa makan daging malam itu. Nah, sejak saat itu, si monyet yang rakus ini pun tidak kembali terlihat di hutan. Begitulah cerita antara si monyet dan si kura-kura. Jadi bagaimana adik-adik? Menarik kan ceritanya? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita kali ini adalah jangan pernah serakah, karena serakah itu akan menjerumuskanmu ke dalam hal yang tidak baik. Contohnya ini si monyet. Si monyet ini mau menggantikan si kura-kura hanya karena ingin mendapatkan makanan yang banyak. Tetapi ia tidak tahu bahwa nantinya si pemburu ini akan memakan hewan hasil tangkapannya.
Nah, buat adik-adik semua, sekali lagi, jangan pernah serakah. Oke? Diingat baik-baik ya adik-adik. Nah, begitulah kisah dari episode kali ini. Buat adik-adik semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu dengan Kak Dika lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!